yang rutin kita lakukan setiap malam Rabu di masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam keharibaan dan kepangkuan sang junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan mengaji dan memahami kandungan hikmah dan nasihat yang ada di dalam kitab Al-Hikam, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan pada malam hari ini kita akan memahamkan hikmah yang ke-13 dari kitab Al-Hikam. Setelah pada pertemuan yang lalu, pada hikmah yang ke-12 kita sudah memahami bahwa melakukan uzlah, yaitu memisahkan diri dari hal-hal yang tidak baik, maka hal tersebut adalah hal yang terbaik yang mesti kita berikan untuk setiap hati kita. Uzlah yang dimaksud kita gunakan untuk memasuki maidana fikrah, menjadi wilayah, menjadi tempat bagi kita untuk banyak bertafakkur, terutama bertafakkur tentang diri kita sendiri. Bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa bertafakkur itu lebih baik dari beribadah. Ibadah yang tanpa tafakkur itu tidak lebih baik, karena tidak akan membawa dampak dan perubahan bagi yang bersangkutan. Tapi kalau dia melakukan tafakkur, maka itu lebih baik dari ibadahnya, karena dengan bertafakkur itu akan membuatnya banyak berfikir tentang dirinya, banyak mendalami, mempelajari, mengkaji tentang dirinya sendiri lewat tafakkur yang dia lakukan itu. Maka ini nasihat bagi kita dari pertemuan yang lalu. Berpikirlah tentang diri kita, sudah seperti apa sebagai seorang hamba, pengabdian yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan apakah sudah seperti yang kita harapkan? Maka lewat tafakkur itu akan kita temukan. Orang yang tidak mau bertafakkur biasanya cenderung akan lupa pada dirinya, sehingga cenderung lalai, sehingga cenderung lengah, karena memang tidak mau bertafakkur atau berfikir. Dan bertafakkur itu hanya bisa kita lakukan apabila kita disebut yang lalu beruzlah, yaitu memisahkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik bagi hati kita. Pada malam hari ini kita akan memahamkan hikmah yang ke-13. Pada hikmah yang ke-13 ini ada paling tidak 4 hal, karena kalimat-kalimatnya sedikit relatif agak panjang. Jadi ada 4 hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah itu adalah kaifa yushriqu qalbu suwaril akwan muntabi'atan fi mir'atih. Kaifa, bagaimana bisa atau bagaimana mungkin, bagaimana
yusyriqu qalbu suwaril akwan, hati seseorang akan bersinar, hati seseorang akan bercahaya, muntabi'atan fi mir'atih, sedangkan bayang-bayang dunia masih menari-nari di hadapannya. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa hati seseorang akan memancarkan cahaya, akan memancarkan sinar kalbunya, sedangkan bayang-bayang dunia masih terpampang di hadapannya. Maka walaupun kalimat ini sifatnya seperti pertanyaan, kaifa, bagaimana mungkin, bagaimana bisa, tapi sesungguhnya ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan bahwa tidak mungkin hati seseorang akan memancarkan cahaya. Yang dimaksud tentunya adalah cahaya-cahaya kebaikan, sinar keluhuran yang terpancar dari dalam hati. Walaupun kita tidak bisa melihat cahaya itu dari hati seseorang, tapi kita bisa melihatnya dari bagaimana dia berkata, berucap, berbicara. Kita bisa melihatnya dari bagaimana dia berperilaku. Walaupun hatinya tidak nampak kita cahayanya, tapi pancarannya itu memang terlihat. Ini orang sopan benar. Kenapa? Coba lihat cara bicaranya, coba lihat gaya berjalannya, coba lihat bagaimana dia berpakaian. Nah, nampak orang, walaupun cahaya itu di dalam, tapi pancarannya tadi itu bisa nampak dalam perilaku yang bersangkutan. Nah, maka hal tersebut tidak akan nampak dari cara bicaranya, tidak nampak dari cara berperilakunya, tidak nampak. Kenapa? Karena memang hatinya masih dibayang-bayangi oleh dunia ini. Maka yang nampak nanti justru adalah apa yang tergambar dari dunia itu. Itu yang kita harus waspadai dari ungkapan yang pertama nih, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah. Beliau dengan bertanya, tapi sesungguhnya beliau sedang membuat satu pernyataan bahwa hati tidak akan mungkin bersinar dan bercahaya, memantulkan kebaikan-kebaikan dari dalamnya apabila bayang-bayang dunia masih menutupi hatinya, apabila bayang-bayang dunia masih mengejar-ngejarnya. Tentu yang dimaksud dunia di sini bukanlah dunia yang baik-baik, karena dunia yang baik-baik justru kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita meminta kepada Allah agar dunia yang baik-baik itu atina, Allah datangkan kepada kita, Allah berikan kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian juga tidak bermakna bahwa dunia yang dimaksud adalah dunia yang memang kita butuhkan, sehingga jangan diartikan bahwa kita ini disuruh susah, bahwa kita ini disuruh miskin, bahwa kita ini disuruh melarat, bahwa kita ini disuruh menjadi fakir. Tentu tidak, karena tidak satu pun ayat yang kita temukan yang melarang kita untuk kaya. Tidak satu ayat pun yang kita temukan yang menyuruh kita miskin.
Tapi justru kaya dengan gambaran dunia kita dapatkan, tapi tadi dunia yang hasanah, dunia yang baik-baik. Bagaimana dunia yang baik-baik itu? Dunia yang membawa kita mengabdi kepada Allah. Silakan punya rumah mau berapa buah tidak masalah, asal rumah itu membawa kita untuk tetap mengabdi kepada Allah. Silahkan kendaraan kita mau berapa kita miliki, yang penting kendaraan itu kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Jangan digunakan untuk yang justru dilarang oleh Allah. Kita temukan itu kan, ada orang yang rumahnya dijadikan tempat mereka bermain judi. Ada orang punya rumah tapi mereka gunakan untuk pesta narkoba. Ada orang punya rumah tapi tempat dia membawa-bawa perempuan yang tidak benar ke sana. Tentu bukan itu yang dimaksud. Termasuk kendaraan. Selama kendaraan kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah, maka itu bukan penghalang bagi kita. Yang jangan adalah kendaraan itu digunakan untuk hal-hal yang kadang-kadang malah dimurkai oleh Allah. Kendaraan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk pengabdian kita kepada Allah. Maka dunia yang seperti ini, yang nanti membayang-bayangi seseorang, maka bagaimana mungkin hatinya akan memancarkan cahaya kebaikan? Itu tidak akan mungkin, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita dengar, saya dari pengalaman, kayaknya pikir orang saya ini banyak uang, Bapak dan Ibu. Berdatang-datangan. Padahal yang ada sama saya adalah saya tidak pernah menunjukkan kesusahan saya kepada siapapun. Coba pernah dengar enggak saya mengeluh? Ini tidak ada, ini tidak ada. Saya tidak pernah mengeluh. Saya pernah malah dalam hidup saya hidup pada titik yang paling parah. Bayangkan itu, Pak. Saya pernah dalam hidup saya hidup dalam titik yang paling parah. Bagaimana lah itu membayangkannya? Tidak saya ceritakan lebih konkret lagi. Tapi itu gambaran sama kita. Putus asa hampir datang, hampir. Tapi itu tadi, kita masih tetap menutupi kemiskinan kita. Kita menutupi kekurangan-kekurangan kita. Saya tidak pernah mengeluh soal apapun. Soal ekonomi, soal keluarga, soal rumah tangga, soal anak, sedikit pun. Cari orang yang pernah dapat informasi dari saya kalau saya pernah punya masalah. Jadi seolah-olah memang nampak orang kita ini no problem, tidak ada masalah, padahal banyak luar biasa, Bapak dan Ibu. Dipikir orang kita ini karena tidak pernah maaf, sama siapa saya pernah minta tolong, pinjam dulu Pak, cari orang kalau ada yang pernah saya pinjami. Kalau ada orang yang pernah saya hutangi, walaupun dalam posisi yang tadi, pada titik yang paling parah saya katakan, tidak ada. Kita berjuang terus, kita berikhtiar, berusaha terus. Nah maka dari itu, perlihatkan yang baik-baik dari diri kita. Jangan mengeluh, karena orang tidak akan suka dengan keluhan kita. Tidak banyak orang nanti yang bisa menolong ketika kita punya masalah, punya problem. Atasi sendiri, bersandar kepada Allah, bertawakal kepadanya,
dan meminta jalan keluar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu, ini yang pertama. Tidak mungkin, walaupun sifatnya kaifah, bagaimana bisa, bagaimana mungkin sebuah hati akan bersinar, yusyriku qalbuh, akan diberi cahaya di hati, yang di dalam hati terbit satu cahaya sinar, yang hati itu masih dibayang-bayangi oleh kehidupan dunia yang masih terpampang di hadapannya. Bercita-citalah untuk dunia, yang dunia itu membawa kita mengabdi kepada Allah, bukan untuk yang lain-lain. Baru kemudian yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatih. Am kaifa, hampir mirip dengan yang tadi. Pertanyaan, sebetulnya ini pernyataan. Bagaimana bisa, bagaimana mungkin yarhalu ilallah, seseorang akan dapat pergi menuju Allah? Bagaimana mungkin seseorang akan dapat pergi, dapat berjalan, dapat menyongsong menuju Allah, wahwa, sementara dia mukabbalun, masih terbelenggu, bisyahawati, dengan syahwatnya. Bagaimana seseorang mau pergi menuju Allah sementara dia sendiri masih terbelenggu oleh syahwatnya? Coba kalimatnya itu terbelenggu, Pak. Menggambarkan apa? Orang yang terbelenggu itu adalah orang yang terbelenggu, Pak. Orang yang sedang dipasung, orang yang sedang diikat. Kira-kira orang yang sedang dipasung, orang yang sedang diikat, orang yang sedang dibelenggu bisa jalan kemana-mana apa tidak? Tidak. Begitulah orang yang jika dia bukan dipasung dengan kayu besar, dia bukan dibelenggu dengan gari, dengan tali, dengan ikatan, tapi dia dibelenggu, diikat, digari oleh syahwatnya sendiri. Kira-kira dia bisa bergerak apa tidak? Tidak. Itulah gambaran tadi. Tidak bisa bergerak kemana-mana, apalagi yarhalu ilallah. Dia mau berjalan menuju Allah. Maka itu hal yang tidak mungkin yang bisa dia lakukan. Maka artinya kita yang di awal hikmah yang lalu ada kita sebutkan bahwa kita ini adalah laksana seorang salik, yaitu orang yang sedang berjalan menuju Allah. Salik yang sedang belajar bagaimana menuju Allah. Salik yang sedang berusaha agar kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi tadi dikatakan tidak akan bisa, tidak akan mungkin kalau yang bersangkutan masih terbelenggu oleh syahwatnya sendiri. Itu yang mengikat kita, itu yang mempasung kita, itu yang membelenggu kita, sehingga kadang-kadang mau rajin ke masjid pun jadi susah, sehingga kadang-kadang kepingin mau tetap dapat sholat berjamaah pun kadang-kadang jadi berat. Mau menjadi orang yang istiqomah pun rasanya susah. Ternyata kenapa? Wa huwa mukabbalun bi syahawatih. Dia masih terbelenggu oleh syahwatnya.
Kepingin khusyuk masih payah. Mau menjauhi perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji, rasanya kok belum bisa. Mau merubah diri, rasanya kok tidak mudah. Itu tidak lain dan tidak bukan wa huwa mukabbalun bi syahawatih. Dia masih diikat oleh syahwatnya. Karena kalimatnya yang digunakan Imam Ibnu Athaillah itu adalah mukabbalun, terbelenggu. Kita bayangkan tadi, biasanya yang dipasung itu, yang dikhawatirkan dia akan mengganggu kemana-mana, dia akan membuat kerusakan nanti di mana-mana, maka dia dipasung supaya tidak bisa kemana-mana. Biasanya yang diikat, yang digari itu supaya jangankan berlari, berjalan pun dia susah untuk kemana-mana. Nah, maka ini pernyataan nasihat hikmah untuk kita semua. Sama-sama kita melatih meriyadhah diri kita agar jangan sampai terbelenggu oleh syahwat kita. Kalau bicara soal syahwat, maka ada beberapa yang disebutkan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Zuyyina, ya dihiasi, begitu selalu diartikan. Dihiasi linnas, kehidupan kita manusia ini hubbus syahawat, memang cenderung suka, hubbu, cinta kepada syahwat, itu kecenderungan. Sehingga zuyyina, syahwat itu nampak indah karena dia terhias. Zuyyina, syahwat itu kayak hiasan. Semua yang bersyahwat nampak indah, nampak menarik, nampak cantik. Itu Al-Quran yang mengatakan. Hubbus syahwat tentang apa? Di antaranya disebutkan minan nisa, syahwat kepada perempuan. Tidak disebutkan sana syahwat kepada laki-laki. Jadi yang bersyahwat itu laki-laki kepada perempuan. Perempuan tidak bersyahwat kepada laki-laki. Laki-laki lebih konsisten dibanding perempuan. Laki-laki umur 20-an kalau ditanya mau perempuan yang kayak mana, jawabannya pasti yang muda dan cantik. Nah, ketika dia umur 30 ditanya lagi mau perempuan yang kayak mana, konsisten dia, muda dan cantik. Ketika dia umur 40 dia ditanya lagi mau perempuan yang kayak mana, konsisten dia Pak, istiqomah dia, muda yang cantik Ustadz kata dia. Begitu umur 50, 60 tetap istiqomah juga dia. Pak Haji mau perempuan yang kayak mana? Perempuan yang muda dan cantik. Tapi kalau perempuan berubah-berubah Pak. Kalau ditanya mau ketika umur 20 mau laki-laki yang kayak mana? Pokoknya laki-laki lah Ustaz. Yang penting saya punya pasangan hidup, yang penting saya punya suami. Begitu umur 30 ditanya lagi, tidak istiqomah. Mau laki-laki yang kayak mana? Laki-laki yang ada kerjaannya Ustaz. Hilang tadi, yang penting laki-laki tadi hilang. Laki-laki yang ada pekerjaannya Ustaz. Ketika umur 40 dia ditanya lagi, Ibu mau cari laki-laki yang kayak mana? Berubah lagi. Kalau bisa laki-laki yang
apa istilahnya, yang tidak mandang-mandang yang lain. Laki-laki yang setia. Karena umur 40 laki-laki ini bahaya. Mulai nekat-nekat mau 2, mau 3. Itu biasanya umur 40-an tuh Pak mulai. Wanita tidak istiqomah. Oh, kita mau yang setia lah Ustaz. Begitu nanti umur 50 ditanya lagi, wanita juga cenderung tidak istiqomah. Mau laki-laki yang kayak mana? Hah? Berubah lagi. Umur 60 ditanya mau laki-laki yang kayak mana? Pokoknya yang dia sehat-sehat lah Ustaz. Jangan yang jalannya udah mereng-mereng lah katanya. Ada. Kalau laki-laki tadi istiqomah ada. Maka kata Allah dalam Al-Quran, hubbus syahawati minan nisa. Yang bersyahwat itu laki-laki kepada wanita, bukan wanita kepada laki-laki. Kemudian wal banin, syahwat itu ya hubbu, kecintaannya kepada keluarganya mulai semakin kuat, karena sudah mulai punya anak, sudah mulai anaknya pun besar, sudah mulai bahkan ada yang punya cucu. Saya dulu tidak percaya ketika orang bilang nanti kecintaanmu kepada cucumu itu akan mengalahkan kecintaanmu kepada anakmu. Betul itu Bapak dan Ibu, betul itu. Saya ke IKN kemarin, ke Samarinda, tidak ada bawa oleh-oleh untuk istri, tidak ada bawa oleh-oleh untuk anak, tapi untuk cucu saya tidak lupa Pak. Sengaja saya cari untuk cucu. Nah, cucu dua-dua harus dapat. Lain memang dia. Istri tidak saya berikan oleh-oleh juga, tidak. Kenapa? Karena saya tahu dia mau mentahnya saja. Nah, dia yang penting mentahnya saja kata dia. Ada kecintaan kita kepada anak, kepada keluarga, kepada bahkan kepada harta benda di sana dikatakan. Maka inilah nanti yang bisa membelenggu seseorang. Inilah nanti yang bisa memasung seseorang untuk apa? Yarhalu ilallah. Ingin pergi menuju Allah. Kadang-kadang tidak bisa ke masjid gara-gara anak. Kadang-kadang tidak bisa sholat berjamaah gara-gara istri. Kenapa? Kalau pulang lambat sedikit dari masjid, istri nanya. Akhirnya lama-lama tak enak. Ya udahlah, tak usah ke masjid lah, kata dia. Ngapa lama balik bang? Oh tadi ada cerita-cerita sebentar di masjid. Orang-orang dah pada sampai rumah, abang belum. Lama-lama tak enak ke masjid itu tak enak. Kenapa? Tadi bisa hanya gara-gara lambat pulang sedikit. Nah jadi istri tidak terima. Nah maka justru kalau bisa disupport, dimotivasi. Kenapa enggak ke masjid bang? Kalau dia balik awal, kenapa bang balik awal? Enggak ikut zikir kah? Atau abang orang Allahumma antas salam, abang Allahumma lantas pulang. Orang belum pulang kok abang udah pulang. Bila perlu dimotivasi seperti itu. Nah maka dari itu Bapak dan Ibu, dari 4 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah sebagai penghalang untuk adanya sinar dan cahaya yang terpancar dari hati, dan juga hal yang menghalangi seseorang dalam berjalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah, mencari jalan agar semakin dekat kepada Allah. Maka tadi disebutkan, kalau yang pertama tadi, karena kan bayang-bayang dunia,
yang masih membayang-bayanginya, dunia yang masih mengejar-ngejarnya, sehingga itu mempersulitnya. Kemudian yang kedua tadi disebutkan, jika masih terbelenggu dengan nafsu syahwatnya, maka itu merupakan penghalang untuk bisa bebas berjalan menuju Allah karena terbelenggu, untuk bisa dapat mendekatkan diri kepada Allah karena terbelenggu, tidak bisa bergerak. Maka hanya orang yang terbebas dari syahwat dan nafsunya lah yang akan bisa semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin dia khusyuk di dalam ibadahnya, semakin dia dapat sering datang ke rumah Allah. Maka mau tidak mau kita harus berjuang, berusaha agar yang dua tadi itu bisa menjadi nasihat. Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad